Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema yang saya bawakan hari ini adalah tentang terang. Apa sih yang namanya terang itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Buat saya pribadi, secara sederhana, terang itu berarti menyamankan hati dan juga mengenakan mata. Contohnya nih, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bapak, Ibu bisa bayangkan ada dua rumah. Yang satu gelap, remang-remang pencahayaannya. Yang satu lagi terang, penerangannya baik dan cukup. Kalau malam hari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian lewat depan rumah itu, kira-kira mana yang Bapak, Ibu nyaman, senang melihatnya? Tentunya pasti rumah yang penerangannya baik. Kita bisa lihat bentuk rumahnya, kita bisa lihat jendelanya, kita bisa lihat kebunnya. Intinya rumah itu cantik, rumah itu bagus. Jadi sehingga kita senang untuk melihat rumah itu. Nah, Bapak, Ibu, kalau rumah yang penerangannya baik saja itu enak dilihat, nyaman dilihat, apalagi kalau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memancarkan terang. Saya mengambil firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47 yang berbunyi demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat firman Tuhan ini jelas, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan mau kita menjadi terang buat orang-orang yang tidak mengenal Allah, supaya kita dapat membawa mereka kepada keselamatan. Kita yang terlebih dahulu menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka keselamatan tersebut harus dinampakkan dalam hidup kita secara nyata, baik dalam perkataan ataupun perbuatan, Bapak, Ibu. Tugas dan panggilan kita adalah menampakkan terang, bukan menyembunyikan terang. Apapun status kita, dimanapun kita berada, tidak hanya di gereja, tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat pekerjaan kita atau di jalan tempat kita berkendaraan. Seperti yang saya sudah bahas di atas, bahwa terang Tuhan harus dinampakkan melalui perkataan atau perbuatan kita. Pertanyaannya nih, Bapak, Ibu, dan Saudara, gimana caranya supaya kita dapat menampakkan terang tersebut? Dalam firman Tuhan ada prinsip penting yang harus kita lakukan, yaitu hendaklah perbuatan dan perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki karakter Kristus. Seperti apa itu karakter Kristus, Bapak, Ibu? Ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, memiliki pikiran Kristus setiap harinya. Firman Tuhan yang mendasari hal ini saya ambil dari Filipi 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak, Ibu, pikiran Kristus itu berkaitan dengan kepentingan jiwa-jiwa yang diselamatkan, bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Pikiran Kristus itu rela berkorban untuk umatnya. Selain itu, pikiran Kristus juga berkaitan dengan melayani, mengasihi, dan mengampuni. Semuanya ini sudah dibuktikan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Bapak, Ibu, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Kristus, kita harus punya pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus rela melayani, mengasihi, dan juga mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita yang bersalah kepada kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, memiliki hati Kristus setiap hari. Ayat firman Tuhan yang mendasari hal ini diambil dari Matius 9 ayat 35 dan 36 yang berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu,
Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hati Kristus itu penuh kasih, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Hati Kristus itu penuh dengan belas kasihan. Jadi, janganlah kita cuek akan keadaan di sekitar kita, Bapak, Ibu. Jangan kita tidak mau tahu, jangan kita tidak mau peduli akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi, milikilah hati Kristus setiap hari. Miliki hati yang peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, memiliki perkataan Kristus setiap harinya. Matius 12 ayat 34b berbunyi demikian. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Keluarkan kata-kata positif dan membangun, Bapak Ibu, supaya orang lain terbangun dengan perkataan kita. Berikan semangat, berikan dorongan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga memiliki semangat untuk melakukan hal yang positif dan membangun bagi orang-orang di sekeliling mereka. Nah, Bapak Ibu, 3 hal ini yang mendasari hidup kita untuk memiliki karakter Kristus, yaitu yang pertama, memiliki pikiran Kristus setiap hari. Yang kedua, memiliki hati Kristus setiap hari. Yang ketiga, memiliki perkataan Kristus setiap hari. Ini yang mendasari kita untuk berbuat dan berucap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita hidup memiliki karakter Kristus setiap harinya, maka dari itu terang Tuhan akan nyata dan terlihat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Harus diakui, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa tidak mudah dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita bisa terus-menerus memancarkan terang Tuhan. Tetapi yakinlah bahwa kita mampu melakukan itu semua. Kita harus meminta pertolongan Tuhan melalui doa kita dan pembacaan firman Tuhan yang dapat terus mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan yang memiliki terang Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita hidup menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.